Perkenalkan, nama saya Nikodemus Kristionito dengan NIM 5243230037. Di sini saya akan membuat video tentang transformator instrumen. Apa itu transformator instrumen? Transformator instrumen adalah perangkat listrik yang berfungsi untuk mengubah tegangan dan arus listrik dari tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Transformator instrumen digunakan dalam bentuk sistem tenaga listrik modern. Fungsi transformator instrumen yang pertama, mengukur besaran listrik seperti tegangan, arus, daya, energi, faktor daya, dan frekuensi. Yang kedua, melindungi sistem tenaga listrik dengan relay proteksi. Yang ketiga, memberikan sinyal tegangan atau arus yang akurat untuk penagihan pendapatan. Yang keempat, memberikan sinyal penting untuk pengoperasian pemutus sirkuit dalam kondisi gangguan. Yang kelima, memberikan informasi penting untuk menentukan keadaan kondisi operasi jaringan. Transformator instrumen berfungsi untuk mengubah tegangan dan arus listrik serta mengukur besaran listrik. Transformator ini bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. Cara kerjanya itu yang pertama, flux mengalir dari inti transformator, kemudian flux menginduksi arus pada lilitan sekunder, kemudian ketiga, arus yang dihasilkan pada lilitan sekunder sebanding dengan rasio lilitan primer terhadap lilitan sekunder. Fungsinya apa aja? Yang pertama, mengukur besaran listrik seperti arus, tegangan, daya, frekuensi, dan faktor daya. Yang kedua, memantau, mengukur, melindungi sistem. Yang ketiga, memberikan informasi daya dari sirkuit primer ke sirkuit sekunder. Yang keempat, melindungi sistem tenaga listrik dengan relay proteksi. Adapun keunggulannya itu yang pertama, dapat mengukur besaran listrik yang sangat besar dengan menggunakan alat ukur yang rating kecil. Yang kedua, memisahkan peralatan sekunder dan staf secara elektrik dari tegangan tinggi primer. Yang ketiga, memastikan keamanan peralatan dan keamanan personel. Transformator instrumen sangat dikenal dalam sistem tenaga listrik modern. Kemudian saya akan menjelaskan macam-macam model, macam-macam simbol yang ada di dalam transformator instrumen. Yang pertama, ini adalah transformator dua lilitan. Ini ada simbol umum dari transformator yang lilitannya yang merupakan representasi satu baris. Transformator dua lilitan terdiri dari dua lilitan yang dihubungkan bersama flux magnet yang bervariasi. Yang kedua ini transformator fase tunggal dan dua gulungan. Ini adalah representasi SLD atau diagram garis tunggal dari transformator dua lilitan fase tunggal. Transformator tersebut memiliki dua lilitan, yaitu primer dan sekunder. Yang kedua, menggunakan oleh fase tunggal, ia memiliki dua terminal primer dan terminal sekunder. Yang ketiga, ini adalah transformator inti udara. Transformator inti udara ini tidak memiliki inti magnetik. Sebaliknya, dililitkan di sekitar plastik bahan non magnetik atau tidak ada inti sama sekali. Ada rugi-rugi inti pada magnetik yang meningkat seiring dengan frekuensi. Itulah sebabnya transformator udara digunakan untuk aplikasi frekuensi radio. Kemudian yang keempat itu adalah transformator reaktor jenuh. Ini adalah jenis transformator yang intinya dapat dijenuhkan dengan sengaja. Kejenuhan inti adalah titik di mana inti termagnetisasi sepenuhnya dan menghasilkan flux maksimum. Kejenuhan inti dikontrol menggunakan lilitan kontrol DC. Selama kejenuhan, reaktansi menurun yang mengakibatkan peningkatan aliran arus. Kemudian yang kelima itu adalah
transformator inti besi. Transformator inti besi ini terbuat dari besi-besi yang memiliki permeabilitas magnetik yang tinggi, yang memungkinkan membawa flux magnetik yang tinggi sehingga meningkatkan induksi lilitan. Kerugian dari inti besi ini adalah rugi arus atau rugi inti yang bergantung pada frekuensi pasokan. Oleh karena itu mereka digunakan untuk aplikasi frekuensi rendah. Kemudian yang keenam itu adalah transformator inti ferrit. Simbol ini melambangkan transformator yang terbuat dari inti ferrit. Ferrit adalah material magnetik yang memiliki permeabilitas magnetik yang sangat tinggi yang meningkatkan flux dan di dalam inti transformator. Ferrit juga memiliki konduktivitas listrik yang sangat rendah yang mengurangi kerugian arus LED yang di dalam inti. Kemudian di sini nomor yang ketujuh ada transformator variabel. Transformator variabel adalah jenis trafo yang dapat menyediakan tegangan sekunder berasal dari tegangan primer yang sama. Trafo ini dapat memvariasikan tegangan keluaran dengan mengubah jumlah lilitan atau menggunakan titik penyambung yang berbeda atau dengan coping variabel. Variabel adalah trafo otomatis variabel yang paling umum. Kemudian yang kedelapan itu adalah transformator gulungan terpisah fase tunggal. Ini adalah representasi dari transformator fase tunggal dengan lilitan terpisah untuk terminal primer dan sekunder. Garis putus-putus ganda memiliki dua terminal dalam setiap lilitan. Di tengah-tengah sini ada garis putus-putus. Kemudian transformator terlindung. Yang kemudian selanjutnya nomor 9 transformator terlindung. Trafo pelindung memiliki pelindung elektrostatik antara lilitan primer dan sekunder yang mencegah perpindahan lonjakan tegangan besar dan derau frekuensi tinggi. Pelindung dibumikan dan kapasitansi antara pelindung dan lilitan primer mencegah perpindahan akibat frekuensi tinggi. Kemudian yang ke-10 jenis transformator ini namanya transformator pengatur arus. Jenis transformator ini menyediakan konstan bahkan jika tegangan meningkat atau menurun. Transformator inti dapat disimpan mengatur arus dengan menjenuhkan inti menggunakan lilitan kontrol DC. Kemudian yang ke-11 itu adalah transformator pengatur tegangan. Pengatur tegangan pada transformator berarti menjaga tegangan sekunder tetap konstan pada rentang beban. Transformator jenis ini mengatur tegangan, yaitu menyediakan tegangan dengan konstan dengan menambah atau mengurangi beban. Selanjutnya yang ini adalah transformator magnet bergerak. Seperti namanya, tegangan pada kumparan transformator ini diinduksi oleh pergerakan magnet di dekat kumparan. Katrit Prono menggunakan transformator dan mengubah pergerakan stilus menjadi sinyal listrik dengan menggerakkan magnet yang menempel di ujungnya. Kemudian transformator inti yang dapat disesuaikan. Jenis transformator ini memiliki inti yang dapat disesuaikan yang menambah atau mengurangi hubungan flux antara lilitan untuk menambah atau mengurangi aliran arus. Jenis transformator ini digunakan untuk pengendalian arus dalam aplikasi pengelasan. Selanjutnya yang ke-14 adalah transformator arus. Trafo arus adalah jenis trafo instrumen yang digunakan untuk menurunkan arus bolak-balik yang tinggi dalam suatu saluran ke tingkat yang aman untuk keperluan pengukuran.
yang dihasilkan pada sekunder sebanding dengan arus pada primer konduktor yang diukur dengan menghubungkan ammeter konvensional. Selanjutnya yang ke-15, transformator arus inti ganda. Transformator ini memiliki dua inti. Ada satu konduktor atau primer yang melewati kedua inti transformator. Inti ganda transformator meningkat nilai transformator. Selanjutnya ke-16, ada trafo inti ganda dengan dua saluran sekunder. Ini adalah transformator inti ganda yang masing-masing memiliki dua inti, memiliki lilitan sekunder tersendiri. Setiap lilitan menawarkan rasio lilitan yang berbeda, sehingga menyediakan akses ke dua nilai arus yang berbeda pada setiap lilitan tersendiri. Kemudian yang ke-17 itu ada namanya trafo arus dengan 3 konduktor. Jenis CT ini juga disebut sebagai CBCT atau Core Balance Current Transformer. CT ini memiliki 3 konduktor primer atau 3 fase yang mengalir melalui intinya. Jumlah vektor total arus dalam kondisi normal adalah 0. Ketika terjadi arus gangguan tanah, perbedaan muncul melalui CBCT yang terhubung ke sistem alarm. Kemudian yang ke-18 itu ada CT inti tunggal dengan 2 konduktor sekunder dan 3 konduktor primer. Simbol ini menggambarkan transformator arus yang memiliki 2 lilitan sekunder pada satu inti. Ada 3 konduktor primer yang mengalir melalui intinya. Lilitan sekunder individual memberikan nilai arus dan rasio lilitan yang berbeda. Selanjutnya yang ke-19 itu ada trafo arus inti tunggal dengan 2 sekunder. Nah, jenis trafo ini memiliki 2 lilitan sekunder pada satu inti. Setiap lilitan menyediakan rasio lilitan yang berbeda yang menawarkan nilai arus yang berbeda. Kemudian yang ke-20 itu namanya tersedak. Coke terdiri dari 2 lilitan yang terpisah yang dililitkan pada inti yang sama dengan arah yang berlawanan. Coke digunakan untuk memblokir arus frekuensi tinggi sekaligus mengalirkan arus arah dan arus bolak-balik dengan frekuensi rendah. Kemudian yang ke-21 ada namanya transformator step down. Trafo step down adalah jenis trafo yang mengubah tegangan primer tinggi menjadi tegangan sekunder rendah. Trafo ini juga mengubah arus primer rendah menjadi arus sekunder tinggi. Trafo step down menjadi arus sekunder tinggi memiliki jumlah lilitan yang lebih sedikit pada lilitan sekundernya dibandingkan lilitan primernya. Konversi bergantung pada rasio lilitan trafo. Kemudian ada yang namanya transformator pengikat. Transformator pengikat atau trafo step up mengubah tegangan primer yang rendah menjadi sekunder tinggi. Ini mengubah trafo ini paling banyak digunakan untuk transmisi saluran guna mengurangi rugi-rugi saluran yang terjadi pada saluran transmisi dan juga untuk memenuhi kebutuhan tegangan dalam suatu rangkaian. Trafo ini memiliki jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Kemudian ke-22 ini ada namanya transformator dengan tap tengah. Trafo ini dengan sadapan tengah memiliki titik sadapan di tengah lilitan sekunder. Tegangan antara titik sadapan tengah dan ujung lilitan manapun ada
lilitan penuh. Kemudian yang ke-23 ada namanya itu transformator dengan polaritas gulungan. Polaritas gulungan pada transformator dilambangkan dengan konversi titik. Ini ada titik, di sini ada titik dia, titik tegangan induksi yang di terminal titik sekunder akan positif. Jika arus keluar dari terminal titik primer, tegangan yang diinduksi di terminal titik sekunder akan negatif. Mereka sebagian besar digunakan untuk menghubungkan transformator secara paralel untuk meningkatkan kapasitasnya. Kemudian yang ke-24 itu ada namanya transformator 3 lilitan. Selain lilitan primer dan sekunder, ada lilitan lain yang disebut dengan lilitan tersier. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai transformator 3 lilitan. Jangan samakan ini dengan transformator 3 fasa, karena transformator 3 fasa hanya memiliki 2 lilitan, yaitu primer dan sekunder. Nah, lilitan tersebut digunakan untuk menyediakan daya reaktif jika diperlukan atau memasok beban tambahan dengan tegangan dan level daya yang berbeda. Nah, selanjutnya yang ke-25 itu ada yang namanya autotransformator. Autotransformator ini hanya memiliki satu kumparan. Lilitan kumparan dibagi dalam proporsi tetap yang berfungsi sebagai kumparan primer dan sekunder pada saat yang sama. Tak ada isolasi listrik di antara kumparan dan tegangan sekunder yang merupakan hasil dari induksi sendiri serta konduksi listrik. Ukuran kecil, biaya lebih rendah, dan efisiensi tinggi merupakan keuntungan dari autotransformator. Nah, itu adalah macam-macam jenis atau simbol dari transformator instrumen. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan apa itu diagram satu garis listrik. Definisi diagram satu garis listrik adalah sebuah diagram atau gambar listrik yang mempresentasikan komponen-komponen sistem instalasi listrik yang diwakilkan oleh simbol-simbol yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen itu berhubungan. Kadang diagram atau gambar garis tunggal instalasi listrik ini juga disebut online line diagram. Pada artikel ini kita dapat bahas sekilas apa itu SLD kelistrikan. Jenis diagram listrik penting serta manfaat. Salah satunya atau single line diagram. Juga akan dibahas berapa pentingnya perlunya memperbarui dokumen gambar instalasi listrik secara rutin. Jenis diagram listrik yang pertama itu adalah ada ladder diagram. Diagram tangga atau ladder diagram adalah diagram yang menunjukkan fungsi suatu rangkaian listrik dengan menggunakan simbol-simbol listrik. Ini tidak hanya menunjukkan lokasi sebenarnya dari komponen. Diagram tangga memungkinkan seseorang untuk memahami dan memecahkan masalah sirkuit dengan cepat. Biasanya digambarkan seperti tangga, maka dinamakan diagram tangga. Diagram tangga juga dapat disebut sebagai garis atau line diagrams atau diagram dasar yang berarti elementary diagram atau diagram skematik listrik. Nah, yang kedua ada wiring diagram. Wiring diagram adalah diagram pembekalan yang menggunakan simbol listrik seperti diagram tangga. Tetapi diagram tersebut mencoba menunjukkan lokasi komponen yang sebenarnya. Diagram pengkabelan juga disebut sebagai diagram koneksi. Diagram pembekalan membantu Anda mengidentifikasi kabel dan komponen seperti yang digunakan pada peralatan. Kemudian yang ketiga ada diagram satu garis.
Diagram satu garis atau diagram garis tunggal adalah cara yang disederhanakan untuk mempresentasikan sistem tenaga tiga fase. Diagram satu baris tidak menunjukkan koneksi listrik sirkuit yang tepat. Seperti namanya, diagram satu garis menggunakan satu garis untuk melewati tiga fase tersebut. Ini adalah jenis blueprint instalasi listrik paling dasar. Diagram garis tunggal menunjukkan rating dan kapasitas peralatan listrik, konduktor, sirkuit, serta proteksi. Nah, dari materi tersebut ada juga manfaat diagram satu garis. Yang pertama, membantu mengidentifikasi saat troubleshooting dan menyederhanakan pemecahan masalah. Yang kedua, diagram satu garis yang akurat akan lebih menjamin keselamatan kerja personel. Yang ketiga, memenuhi kepatuhan pada regulasi dan standar yang berlaku. Yang keempat, menjamin pengoperasional fasilitas dengan lebih aman dan andal. Nah, mungkin itu saja materi dari transformator instrumen yang bisa saya sampaikan. Saya Nikodemus, izin pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.